Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan harus melibatkan beberapa prinsip. Yang pertama ada integrasi data. Sistem harus mampu mengintegrasikan data pasien dari berbagai departemen atau unit layanan termasuk data medis, administrasi, dan keuangan. Yang kedua ada keamanan data. Pastikan data pasien aman dan terlindungi dengan menggunakan enkripsi dan akses terbatas. Dan yang ketiga ada aksesibilitas. Sistem harus mudah diakses oleh staf kesehatan yang berwenang, tetapi juga memiliki kontrol akses yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Yang keempat ada rekam medis elektronik atau EHR. Kita harus mengimplementasikan EHR untuk mencatat riwayat medis pasien, diagnosis, dan perawatan. Dan yang kelima ada pendukung pengambilan keputusan. Sistem harus menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Dan yang keenam, ada pelatihan dan dukungan. Staf medis harus diberikan pelatihan yang memadai dalam penggunaan sistem dan ada dukungan teknis yang tersedia jika diperlukan. Selanjutnya, ada pemantauan kinerja. Lakukan pemantauan kinerja sistem secara rutin untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan efisien. Kemudian ada keterlibatan pasien. Sistem harus memfasilitasi keterlibatan pasien seperti akses ke rekam medis dan informasi kesehatan pribadi. Dan yang terakhir ada skalabilitas. Pastikan sistem dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan fasilitas. Nah, selain itu, untuk membuat sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi efisien, ada beberapa indikator yang harus kita lakukan. Yang pertama ada akurasi data, memastikan data pasien, diagnosis, dan rekam medis akurat dan terkini. Yang kedua ada kecepatan akses, memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan cepat oleh petugas kesehatan yang membutuhkannya. Kemudian ada penggunaan teknologi terkini, memastikan bahwa sistem menggunakan teknologi terkini untuk memaksimalkan efisien seperti sistem manajemen rekam medis elektronik atau EMR. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap sistem untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Kemudian ada responsif terhadap kebutuhan pengguna, artinya kita menggali masukan dari pengguna sistem untuk meningkatkan fungsionalitas dan efisiensi. Dan yang terakhir ada analisis data, menggunakan data yang terkumpul untuk analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki sejumlah tanggung jawab, yaitu yang pertama ada pengumpulan dan penyimpan data. Mengumpulkan data dan menyimpan data pasien dengan aman dan terstruktur. Yang kedua ada pengamanan data, artinya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien sesuai dengan peraturan privasi kesehatan. Yang ketiga ada manajemen sistem, mengelola sistem informasi kesehatan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Selanjutnya ada pelaporan, menyusun laporan yang diperlukan, termasuk laporan ke lembaga regulasi dan pemangku kepentingan internal. Yang kelima ada mendukung pengguna, memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada staf pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi. Ada juga kepatuhan hukum, artinya memastikan bahwa sistem informasi kesehatan mematuhi peraturan hukum terkait privasi data dan regulasi kesehatan. Selanjutnya ada pembaruan teknologi, artinya memastikan bahwa teknologi yang digunakan selalu diperbaharui dan memenuhi standar terkini. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas, artinya kita berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memanfaatkan data dan informasi yang ada.
Nah, tanggung jawab ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, efisien, dan aman. Ya, seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki latar belakang yang relevan untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan, karena kita memiliki pemahaman tentang isu-isu kesehatan masyarakat, epidemiologi, dan sistem perawatan kesehatan yang penting dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan. Sebagai pengelola sistem informasi kesehatan, kita dapat membantu mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data kesehatan yang diperlukan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain latar belakang pendidikan, keterampilan dalam pengelolaan data, penggunaan perangkat lunak kesehatan, dan pemahaman tentang privasi data kesehatan juga akan sangat bermanfaat dalam peran ini. Selain itu, kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya dalam fasilitas pelayanan kesehatan juga akan menjadi bagian penting dari pekerjaan pengelola sistem informasi kesehatan yang nantinya sarjana kesehatan masyarakat akan berperan penting dalam hal ini.